Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianvi Sukma Melati. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai route of entry, ekokinetik, toksikokinetik, dan toksodinamik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai routes of entry. Apa sih itu routes of entry? Routes of entry adalah pintu masuknya xenobiotik ke dalam tubuh organisme. Berikut merupakan beberapa routes of entry yang penting menurut Slamet pada tahun 1994. Yang pertama yaitu oral, pintu masuk melalui mulut dan masuk melalui saluran pencernaan. Yang kedua yaitu inhalasi, yaitu masuknya xenobiotik lewat saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu insang. Insang pada ikan besar mempunyai luas permukaan terbesar di seluruh tubuhnya. Yang kelima yaitu dermal xenobiotik, yang memasuki tubuh lewat dermal akan lebih mudah memasuki peredaran darah jika dibandingkan melalui oral. Yang kelima yaitu parental xenobiotik, masuk ke dalam tubuh melalui suntikan dan dapat langsung masuk ke dalam peredaran darah. Yang selanjutnya adalah pengertian dari ekokinetik. Secara harfiahnya, eko dapat diartikan sebagai ekosistem dan kinetik dapat diartikan sebagai gerakan. Sehingga ekokinetik adalah sebagai gerakan suatu zat racun dalam sebuah ekosistem. Lalu yang kedua yaitu adalah fase atau nasib perjalanan racun dalam lingkungan. Pada umumnya, fase atau nasib perjalanan suatu racun dalam lingkungan dapat didasarkan menjadi 3 hal, yaitu sumbernya, media transportasinya, dan ketiga yaitu transformasinya. Yang berdasarkan sumbernya yaitu perjalanan zat pencemaran dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sumber distributif dan sumber non-distributif. Untuk contoh dari sumber distributif yaitu dapat kita ambil dari pestisida yang dipakai oleh petani, yang selanjutnya itu bahan kimia untuk rumah tangga, dan selanjutnya yaitu gas buangan mobil. Lalu kedua ada sumber non-distributif dengan contoh yaitu pembuangan sampah dan juga limbah air. Lalu yang berikutnya terdapat berdasarkan media transportasinya. Berikut merupakan 5 golongan media transportasi racun. Yang pertama yaitu melalui udara, kedua air, ketiga tanah, keempat organisme, yang kelima yaitu berdasarkan rantai makanannya. Berdasarkan transportasinya, yang pertama transportasi abiotik dapat dibagi menjadi 5 bagian yang merupakan fotokimia. Fotokimia mencakup seluruh fenomena yang berkaitan dengan absorpsi dan emisi radiasi oleh sintesis kimia. Yang kedua yaitu sedimentasi. Yang ketiga yaitu hidrolisis. Hidrolisis berkaitan dengan proses pembelahan ikatan kimia zat toksik dengan penambahan air. Berikutnya yaitu oksidasi. Oksidasi mencakup interaksi antara molekul oksigen dan sebuah zat yang berbeda. Yang berikutnya itu reduksi. Reduksi mencakup perlepasan molekul oksigen dari suatu zat. Lalu yang kedua yaitu transformasi biotik. Transformasi secara biotik melalui sistem degradasi secara mikrobiologis. Sistem biodegradasi penting dalam lingkungan. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai toksikokinetik. Apa sih itu toksikokinetik? Toksikokinetik merupakan fase toksikokinetik yang disebut juga dengan fase farmakokinetik. Untuk pada umumnya, toksin meliputi membran saluran pencernaan menuju sistem sintemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongan, menurut Wirasuta pada tahun 2006. Yang pertama yaitu absorpsi.
Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotik atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistematik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotik yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistematik, ia akan didistribusikan lebih jauh melalui membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Lalu berikutnya yaitu ada eliminasi. Proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotik dari dalam tubuh organisme. Yang keempat adalah ekskresi. Setelah absorpsi dan distribusikan di dalam tubuh, xenobiotik atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Yang berikutnya itu ada konsentrasi plasma. Sifat dan intensitas efek suatu tokson di dalam tubuh bergantung pada kadar tokson di tempat kerjanya. Yang keenam yaitu metabolisme. Xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresikan di dalam tubuh. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai toksodinamik. Fase toksodinamik adalah interaksi antara tokson dengan reseptor atau tempat kerjanya bahan toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul fase toksik atau farmakologis. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim, hingga bila xenobiotika tereliminasi dari tempat kerjanya atau reseptor, selain interaksi reversible, terkadang terjadi pula interaksi yang tak bolak-balik atau irreversible antara xenobiotik dengan substrat biologi. Namun, tidak semua perubahan organisme dapat berubah kembali ke kondisi awal. Yang pertama, interaksi tokson dengan reseptor. Yang kedua, mekanisme kerja efek toksik. Lalu, dari penjelasan berikut dapat saya simpulkan berdasarkan ulasan yang telah saya jelaskan barusan. Saya dapat menjelaskan bahwasanya routes of entry merupakan jalur masuk xenobiotik ke dalam tubuh organisme, sedangkan ekokinetik adalah suatu gerakan suatu zat dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga merupakan toksokinetik, merupakan suatu respon atau pengaruh tokson atau zat kimia terdapat organisme. Fase tokson meliputi beberapa distribusi, eliminasi, ekskresi, konsentrasi plasma, dan metabolisme. Sedangkan toksodinamik merupakan mekanisme atau cara kerja tokson pada suatu organisme. Fase toksodinamik meliputi proses interaksi tokson dengan reseptor dan mekanisme kerja efek toksik. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu terburu-buru. Untuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.